Bapak Ibu tahu nggak, kenapa Allah jadikan dunia ini cepat? Kenapa di akhirat itu 1 hari sebanding dengan 1000 tahun di akhirat? Allah mampu nggak menjadikan waktu di dunia itu lama? Mampu banget, kecil bagi Allah. Kun fayakun jadi. Tapi kenapa Allah jadikan waktu di dunia itu cepat? Ternyata itu tanda cintanya Allah kepada kita. Supaya yang beramal tidak penat dan tidak bosan. Supaya yang bermaksiat sadar, maksiatmu itu nikmatnya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu dan bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Falah, semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada kebaikan dan membimbing kita kepada kebenaran di dalam kehidupan. Banyak sekali manusia yang mereka mendapatkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebenaran. Banyak sekali pula manusia yang mendapatkan kebenaran tetapi tidak memiliki figur kebaikan di dalam dirinya. Padahal kebaikan dan kebenaran itu dua jodoh yang mereka sehidup semati dan tidak terpisahkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita berharap semoga setiap ilmu yang kita miliki menghantarkan kita kepada kebenaran, tetapi tidak melunturkan sifat kebaikan yang ada pada diri kita. Orang yang paling sabar itu harusnya orang yang berada di taman ilmu. Orang yang senantiasa lapang hatinya, senantiasa bermurah hati, dan senantiasa memberikan prasangka yang terbaik, harusnya mereka yang ada di taman ilmu. Karena sesungguhnya kebenaran itu senantiasa menebalkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu mungkin pastinya secara tidak otomatis memberikan kepada kita kekayaan. Tapi pastinya syukur itu menghadirkan kenikmatan pada setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak setiap orang yang mendapatkan rezeki bertahan kenikmatannya sampai sekian lama, kecuali mereka yang senantiasa bersyukur. Ada orang yang terkadang punya mobil, mungkin pertama kali dia bahagia. Tapi setelah 5 tahun, mungkin mobilnya itu tidak lagi memberikan kepadanya kenikmatan. Karena mungkin dia sudah hilang rasa syukurnya. Orang ketika menikah pasti bahagia, karena akhirnya dihalalkan dengan seorang laki-laki ataupun perempuan yang sebelumnya dia gandrungi dan akhirnya dia menikah. Tapi apakah setiap orang itu masih merasakan bahagia dan sukacita ketika sudah 10 tahun ketika melihat pasangan yang sama? Maka tentunya belum tentu, kecuali adalah mereka yang bersyukur. Syukur itu tidak muluk-muluk, syukur itu tidak menjanjikan rupiah, syukur itu tidak menjanjikan emas, syukur itu tidak menjanjikan perak. Tapi syukur itu menjanjikan kepada kita, setiap karunia itu akan Allah berikan kembali kenikmatannya, walaupun kita sudah lama mendapatkan karunia itu di dalam kehidupan kita. Orang kalau baru beli mobil listrik, dia senang, ya wajar. Tapi kalau dia membeli mobil itu sudah 20 tahun dan masih bersyukur dan masih merasakan kenikmatan, itulah dampaknya syukur. Orang yang pertama kali nikah senang, wajar. Tapi orang yang masih senang ketika 15 tahun menikah dan masih merasakan kenikmatan pada pernikahannya, itu tidak setiap orang bisa mendapatkan kecuali mereka yang bersyukur. Itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu materi wajib, primer. Dan itu merupakan materi inti pada perjalanan hidup. Syukur itu menghadirkan nikmatnya kembali pada setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Walaupun karunia itu sudah lama kita peroleh dan sudah lama kita dapatkan. Orang yang baru bangun rumah pasti senang. Tapi apakah dia masih senang dengan rumahnya ketika sudah 20 tahun? Bisa jadi belum tentu dia merasakan senang sebagaimana senang yang pertama kali ketika rumah itu baru dibangun. Maka syukur itu tidak muluk-muluk. Syukur itu menghadirkan senangnya kita pada setiap karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya membeli baju ini. Ini kelihatannya nggak beli ding, saya dikasih. Saya kalau saya mendapatkan hadiah baju ini, pasti pertama kali senang. Warnanya warna pastel. Cocok kan buat saya, Pak Iwan?
Maka sesungguhnya kalau saya baru mendapatkan hadiah baju ini, pertama kali pasti senang, wah cocok nih warnanya dengan warna kulit saya. Tapi kalau saya masih senang, walaupun baju ini sudah saya dapatkan sudah 6 tahun, nah itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita sudah bersyukur kepada Allah. Makanya maaf ya Pak, banyak ibu-ibu kadang-kadang karena kurang bersyukur, walaupun baju gamisnya sudah ada 2 lemari, tapi setiap Sabtu dan Ahad kalau mendapatkan kondangan, dia bisa berkata, saya tidak punya baju. Nah, ini pasti karena dia kurang bersyukur kepada Allah. Sama pula dengan laki-laki, kalau dia nikah dan merasa bahwasanya sudah mulai bosan, mungkin syukurnya yang perlu ditebalkan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Syukur tidak menjanjikan dinar, syukur tidak menjanjikan perak, dan syukur tidak menjanjikan propertimu di Pondok Indah. Tapi syukur itu pasti memberikan kepadamu kenikmatan dan kebahagiaan pada sesuatu yang sudah lama kamu dapatkan. Syukurmu yang menjadikan Allah memenuhi janjinya, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatnya pada apa yang sudah aku berikan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga, kajian Rabu malam, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita kemarin memohon kepada Allah di dalam doa yang kita akan bedah dan kita pelajari, yaitu surat Al-Baqarah ayat 250, yaitu ketika kita mengucapkan sebuah doa yang indah dari pasukannya Talut, ketika mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkanlah setiap langkah kami dan tolonglah kami di atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan salah satu di antara permohonan inti pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita selaku manusia, intinya itu ada pada kehidupan iman. Dan iman itu memiliki pilar sebagaimana bangunan itu memiliki pilar. Bangunan itu punya tiang untuk menyanggahnya, maka iman pun memiliki pilar. Dan siapapun yang tidak memiliki pilar ini, imannya secara pelan tapi pasti akan runtuh ketika iman ini tidak dia dapatkan di dalam hidup imannya. Apa 3 pilar itu? Dan ini nanti ada kaitannya dengan doa yang sedang kita bahas. 3 pilar yang tentunya dibutuhkan dengan sangat oleh keimanan ada 3. Yang pertama ilmu. Karena kita paham bahwasanya kita tidak akan mungkin mendapatkan kehidupan kita, kekuatan pada perjalanan hidup kita sampai kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan ilmu bisa membebaskan kita dari banyak titik buta yang ada pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan iman itu butuh ilmu. Makanya orang ketika dia beriman tetapi dia tidak mau mengkaji ilmu, maka sebenarnya dia telah kehilangan salah satu tiang penting pada kehidupan iman. Bapak, kalau Bapak tidak tahu ilmu, Bapak tidak bisa menjaga imannya. Kalau kita tidak tahu ilmu, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan ketika istri kita lagi marah-marah. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana menghadapi suami kita ketika suami kita sedang terperangkap dan terjerembab kepada sebuah dosa. Ilmu memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan banyak di dalam kehidupan. Bapak, saya saja tidak bisa melihat kuping saya. Kita semuanya tidak bisa melihat belakang kepala kita kecuali dengan bantuan cermin. Kalau kita saja tidak mampu melihat kuping kita dan kita pun tidak bisa melihat belakang kepala kita dan tidak mampu melihat pundak kita, itu sebenarnya Allah sedang mengirimkan kepada kita hikmah. Manusia itu sehebat apapun, tetap ada titik butanya. Ketika manusia itu diajari oleh Allah, dia tidak bisa melihat telinganya kecuali dengan bantuan cermin. Itulah yang menjadikan manusia akhirnya paham. Iman itu ada pilarnya, dan pilar keimanan itu adalah terletak pada ilmu. Suami yang ngaji tidak akan sama dengan suami yang tidak ngaji. Istri yang tidak ngaji tidak akan sama dengan istri yang tidak ngaji. Karena sesungguhnya pilar yang pertama dalam iman itu ilmu. Pilar yang kedua dalam keimanan itu adalah keikhlasan. Bahwasanya tidak ada yang kita inginkan kecuali adalah kita mendapatkan kedudukan, mendapatkan positioning di hadapan Allah.
puncak tertinggi pada kehidupan kita adalah keimanan. Puncak tertinggi dalam keimanan terletak pada keikhlasan dan ihsan. Kamu melakukan sesuatu ketika kamu sadar Allah melihatmu. Yang ketiga yaitu adalah sabar. Makanya kita mendapati di dalam surat Al-Asr Allah menyebutkan kata kebenaran lebih dulu daripada kata kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebutkan kata kebenaran terlebih dahulu? Setelahnya baru kata kesabaran, karena orang ketika mereka telah mendapatkan kebenaran, belum tentu mereka bersabar. Inilah yang menjadikan kita faham. Doa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 250 menjelaskan kepada kita bahwasanya ini merupakan inti permohonan kita kepada Allah. Yaitu ketika kita memohon kepada Allah, bukan meminta sabar, tapi mencurahkan kesabaran dalam kehidupan kita. Afrogo yang kita sebutkan di dalam doa pada ayat ini, artinya itu kalau bahasa kita sehari-hari itu ngecor, Pak. Bapak melihat kalau ada orang membangun bangunan, ada besi-besi yang tegak, yang bentuknya itu kotak-kotak gitu. Setelah itu kan diisi dengan semen dan dicor. Proses pengecoran itu di dalam bahasa Arab kurang lebihnya disebut dengan kata afrogho. Karena apa? Kita tidak hanya meminta sabar, tapi kita memohon supaya seluruh kesabaran mengisi ruang yang kosong di hati jiwa kita, pikiran kita, dan seluruh lini dalam kehidupan kita. Dan kita ingin memiliki fondasi, cor-coran yang paling kuat. Dan tidak ada fondasi cor-coran yang paling kuat kecuali adalah kesabaran. Inilah yang menjadikan kita akan melanjutkan. Karena kesabaran itu merupakan kesabaran yang merupakan bagian inti dalam keimanan, dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh manusia, yang orang bisa kehilangan kaki, orang bisa kehilangan tangan, tapi tidak bisa kehilangan kepala. Dan kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala, sebagaimana perkataan para ulama terdahulu. Maka kita pun harus mengetahui, karena kita tidak mungkin bisa bersabar kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Inilah di antara banyak kekacauan kesimpulan hari ini. Banyak seorang istri ingin bersabar, tapi dia tidak pernah melonggarkan waktunya untuk ngaji. Gimana kamu bisa sabar? Banyak laki-laki ingin sabar, tapi dia tidak pernah duduk di taman-taman ilmu. Bagaimana kamu bisa bersabar? Kalau kamu melihat Nabi Khidir, kamu akan disindir keras oleh Nabi Khidir. Sebagaimana Nabi Khidir ketika pernah menyampaikan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhit bihi khubra. Gimana kamu mau sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak kuasai ilmunya? Ini menjadikan kita bukan hanya disunahkan untuk mempelajari tentang sholat, tapi yang lebih penting daripada mempelajari tentang sholat dan rukun-rukunnya sholat, kita diwajibkan untuk mempelajari tentang kesabaran, karena kesabaran itu tidak akan pernah menjadi fondasi, cor-coran dalam hati dan jiwa kita, sampai betul-betul kita mempelajari ilmunya, sebagaimana firman-Nya Allah dan hadis Nabi SAW. Kemarin kita membahas sabar itu ada 3. Sabar yang pertama yaitu sabar dalam taat. Sabar yang kedua yaitu sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah. 1, 2, 3, mana sabar yang paling rendah pahalanya di sisi Allah dan paling ringan kedudukannya di sisi Allah? Sesungguhnya sabar yang paling ringan pahalanya itu bukan sabar ketika kita melakukan ketaatan, tapi justru sabar menghadapi musibah. Kenapa sabar menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling rendah pahalanya dibandingkan sabar nomor 1 dan 2? Karena sabar ini bersifat ijbari. Jadi sabar itu 2, Pak. Ada ijbari, ada ikhtiari. Sabar ijbari itu apa? Sabar yang kamu dipaksa, bahwasanya kamu tidak punya pilihan lain kecuali memang harus sabar. Bapak tiba-tiba berdering nomor handphonenya. Lalu bapak ketika mengangkat diberitahu, Mas, iya, bapak meninggal baru aja. Kita tidak punya pilihan lain kecuali 2.
Kamu sabar, musibah itu tetap berjalan. Kamu tidak sabar, musibah itu tetap berjalan. Karena pilihannya seakan-akan memaksa kita, orang mukmin tentunya akhirnya memilih sabar, yaitu ketika menghadapi musibah. Karena dia tahu itu datang dari Allah yang tidak pernah salah di dalam takdirnya. Beda dengan sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Sabar ketika melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan larangan itu bukan bersifat ijbari tapi bersifat ikhtiari. Pilihannya banyak banget. Tapi Bapak memilih untuk sabar di antara banyak pilihan-pilihan yang lainnya. Bapak tidak mau mengambil riba. Sebenarnya Bapak punya pilihan untuk mengambil riba, menikmati riba, dan banyak pilihan yang lainnya dari turunan riba. Tapi Bapak meninggalkannya dan Bapak lebih memilih meninggalkan riba itu. Karena sabar itu betul-betul bersifat opsional pilihan. Itulah yang menjadikan pahalanya semakin besar di sisi Allah. Karena apa? Semakin banyak pintu yang Bapak tutup dan Bapak membuka hanya satu pintu, yaitu pintu kesabaran. Itulah yang dinamakan sabar yang paling gede. Sabar di dalam taat dan sabar ketika kita meninggalkan larangan. Maka kita pada pekan lalu juga membahas sabar dalam ketaatan itu setidaknya rangkumannya, intinya, core-nya itu ada 5 di dalam sabar ketika melakukan ketaatan. Sabar yang pertama, sabar ketika kita berkeluarga. Yang kedua, sabar ketika kita menuntut ilmu. Sabar yang ketiga yaitu adalah sabar ketika kita berbakti kepada orang tua. Yang keempat, sabar ketika kita berinteraksi kepada banyak manusia dan di dalam kita berdakwah. Dan yang kelima yaitu adalah sabarnya kita, yaitu ketika kita melakukan ibadah yang wajib dan melazimi pada ibadah-ibadah yang sunnah. 5 inilah yang disebut sebagai puncak dan puncak dari berbagai macam kesabaran. Makanya kemarin kita baru membahas satu, yaitu adalah kita memahami di antara sabar yang paling puncak, yaitu adalah sabar ketika kita bersama dengan pasangan kita. Makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya sabar kepada suami kita dan sabar kepada istri kita itu betul-betul membutuhkan kesabaran puncak pada kehidupan kita. Karena berkeluarga itu bukan festival kita menikmati rasa cinta, tapi berkeluarga itu seni ketika kita mengharapkan ridhonya Allah di balik segala ujian yang kita jumpai dan kita dapatkan dari pasangan hidup kita. Itulah berkeluarga. Makanya sabarnya kita di dalam kehidupan kita berumah tangga jauh lebih besar daripada sabar yang kita berikan kepada perkara-perkara lain di luar konteks rumah tangga kita. Kemarin saya sampaikan, Pak, sabar sama istri 2 kali penyaringan sabarnya. Sabar sama suami itu pun 2 kali penyaringan sabarnya. Dan tidak bisa kehidupan rumah tangga kecuali algoritmanya 1. Harus dengan kesabaran. Kenapa sabar kepada istri 2 kali penyaringan dan sabar kepada suami 2 kali penyaringan? Para ulama lalu menjelaskan, Bapak ketika Bapak sabar sama istri, saya sabar sama istri, maka sesungguhnya ada 2 yang kita berikan dalam 2 kali kesabaran. 1, karena sesungguhnya istri kita cukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya, semuanya, tapi kita harus bersabar terhadap segala kekurangannya ketika dia merupakan makhluk yang bengkok. Lalu dia paling sering melupakan kebaikan seorang suami. Fitrahnya perempuan itu bengkok, fitrah bengkoknya itu sering lupa kebaikan suami. Itu yang mengatakan bukan saya loh ya. Jangan, ibu-ibu jangan emosional dan sentimental. Yang mengatakan bukan saya. Makanya kita memberikan kesabaran kita kepada istri kita 2 kali sabar. Kenapa? Ya tadi, semua sandang, papan, dan pangan kita yang mencukupi semuanya. Sampai urusan minum pun, sampai urusan makan pun kita diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah. Maaf ya Bu dan Bapak, kalau ada laki-laki sudah tidak memberikan nafkah, pada dasarnya dia sudah jatuh kedudukannya sebagai seorang suami. Karena qawwamah, kepemimpinan dalam berkeluarga yang paling minim, yang paling bawah.
Qawamah itu memberikan kecukupan sandang, papan, dan pangan. Makanya di dalam pembahasan fikih detail dibahas. Dalam 1 bulan berapa kali makan telur. Dan dalam 1 bulan berapa kali makan daging. Ya, dan para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan 1 pekan 1 kali telur. 1 bulan minim 1 kali daging. Nah, maka sesungguhnya seorang suami ketika dia telah memberikan sandang, papan, dan pangan, maka dia akan mendapati seorang wanita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wanita itu merupakan makhluk yang paling amnesia ketika menghitung kebaikan yang telah diberikan oleh seorang suami, tetapi dia akuntan paling handal menghitung setiap jejak kesalahan yang dilakukan oleh suaminya. Dan itu ada pada setiap wanita, Pak. Jangan merasa istri kita doang. Enggak, itu fitrah yang melekat kepada setiap perempuan. Makanya Imam Ahmad ketika akan menikahkan putranya yang bernama Abdullah, maka beliau mengatakan, nak, kamu nanti akan menikah dengan seorang wanita yang kamu berkewajiban memberikan cintamu, memberikan kasih sayangmu, memberikan nafkahmu kepadanya. Tapi ingat ya, dia merupakan makhluk yang paling cepat lupa terhadap kebaikan yang pernah kamu berikan di dalam hidup. Jadi nanti kalau saya dan Bapak menjumpai ini, jangan kaget. Karena itu pun sudah disampaikan oleh Rasulullah supaya kita tidak menjadi laki-laki yang kagetan kalau mendapatkan itu. Makanya apa yang menjadikan seorang wanita banyak masuk neraka bukan karena zinanya, bukan karena tidak menutup auratnya, bukan. Tapi almost kebanyakan wanita itu dimasukkan ke neraka sebagaimana sabda yang sudah sering kita dengarkan di dalam banyak majelis ilmu ketika mengutip sebuah hadis Nabi. Yakfurna bil ashir. Mereka itu kufur sama suaminya. Kalau suaminya telah melakukan banyak kebaikan, lapisan kebaikan demi kebaikan, lalu suaminya melakukan satu kesalahan. Begitu cepatnya seorang wanita disergap oleh perasaannya, lalu dia cepat berkata kepada suaminya, Mali ra'aitu minka khairun qattun. Kenapa sih kamu jadi suami itu kok tidak ada kebaikannya sama sekali? Maka tetap sabar. Para ulama mengatakan, jangan pernah mengingat perkataan pasanganmu ketika lagi marah. Mengingat perkataan pasangan lagi marah itu merupakan salah satu di antara anak tangganya setan untuk menjauhkan 2 hati yang telah berpasangan di hadapan Allah. Istri kita lagi marah-marah itu semua perkataannya, lupakan ya Allah perkataannya. Karena memang kelemahan perempuan ada di mana? Kelemahan perempuan ada di lisan. Kelemahan laki-laki ada di mana? Di mata. Makanya siapapun yang mampu bersabar menghadapi bagaimana seorang wanita yang cepat sekali berkata dengan perkataannya dan difikirkan setelah perkataannya itu diucapkan, siapapun yang bersabar berarti Anda telah menjadi walinya Allah. Wah bapak-bapak, Insya Allah saya wali ini. Karena sesungguhnya perkataan dari Imam Al-Ghazali begitu indah. Mimma yumtahanu bihi awliyaullah as-sabru inda lisani zawj. Salah satu tanda kewalian itu adalah ketika seorang laki-laki senantiasa sabar menghadapi bagaimana ucapan-ucapan yang disampaikan istri. Kadang istri kita ngomong kayak gitu, enggak usah kita langsung cover dan respon, Pak. Lalu kita mengatakan, saya enggak ridho ya kamu ngomong kayak gitu. Enggak usah. Mari saling menasihati kita. Kenapa? Jangan suka mengancam istri kita dengan kata-kata laknat yang merugi kita. Karena anak kita akan diasuh dengan wanita yang jauh dari surga, dan keluarga kita dihuni dengan wanita yang terancam dengan neraka ketika kita menjadi laki-laki yang sedikit-sedikit mengatakan kata laknat. Sabar kepada istri 2 kali penyaringan. Yang kedua, kenapa kita sabar kepada istri kita 2 kali penyaringan? Yang kedua, yaitu karena sesungguhnya kita yang akan bertanggung jawab seluruh urusan hisabnya. Yang pertama kali akan ditujukan kepada kita karena kita komandannya dan kita kepala rumah tangganya.
Tapi kita belum tentu mendapatkan kepatuhan darinya setiap waktu ketika kita hidup bersamanya dulu di dunia. Bapak hari ini, misalkan istri bapak tadi sore makan nasi goreng di tempat parkir situ. 2 piring Pak beliau makan. Bapak yang akan ditanya dulu, istrimu Fatimah hari Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 6. Makan nasi goreng 2 piring. Rezekinya dari mana? Yang ditanya bapak dulu. Karena semenjak dia menikah dengan kita, maka kitalah yang bertanggung jawab karena kita telah menghalalkan dirinya di hadapan Allah. Tapi ketika kita nanti bertanggung jawab dan kita yang akan mempertanggungjawabkan hisabnya, sebelum hisab juga akan dikenakan kepada istri kita. Tapi bagaimanapun kita belum tentu mendapatkan kepatuhannya pada saat ketika kita membersamainya. Makanya tetap harus sabar. Sama, bukan hanya seorang suami ketika menghadapi istrinya 2 kali sabar. Istri pun menghadapi suami pun 2 kali penyaringan dan 2 kali sabar. Gimana kalau perempuan kok sabar menghadapi suaminya dengan 2 kali sabar? 1, karena sesungguhnya seorang istri ketika dia menikah, dia berpindah. Dari kepatuhan dan ketaatan dan kecintaan yang diberikan sama bapaknya, dia berpindah kepada seorang laki-laki yang belum tentu laki-laki yang menikahi dia, cintanya lebih besar daripada cinta bapak kepada dirinya. Banyak nggak perempuan Pak? Ketika nikah dipukulin sama suaminya, gak dikasih makan sama suaminya, gak dikasih itu kesenangan kepada istrinya. Padahal bapaknya tidak pernah mukul, bapaknya tidak pernah bentak, bapaknya tidak pernah nyubit, tapi suaminya nanti nempeleng, nendang, tidak pernah ngajak makan. Gimana? Berat mereka Pak. Mereka berpindah dari seorang laki-laki yang telah merawatnya, tapi laki-laki itu pun tidak bisa melakukan apapun kepada putrinya. Karena rasa cinta, rahmat yang ada pada hatinya. Dan diserahkan kepada seorang laki-laki yang boleh melakukan apa saja kepada putrinya itu. Itu berat sekali. Dan kalau kita adalah seorang bapak yang punya anak perempuan, pasti bisa merasakan. Ya Pak D, Pak Haiban merasakan. Berat melepaskan seorang perempuan itu kepada laki-laki yang kita belum tahu apakah dia nanti mencintai anak kita ataukah tidak. Dan dia harus memberikan ketaatan kepada laki-laki itu lebih daripada ketaatan yang dia berikan kepada bapak dan ibunya. Itu kan berat Pak. Dia semenjak nikah, hari Sabtu menikah, hari Senin tiba-tiba datang panggilan bersamaan. Misalkan dia punya telepon 2 berdering. Yang 1 nomor bapaknya, yang 1 nomor suaminya. Mana yang harus dia didahulukan? Kalau dalam konteks hasanah fikih, dia harus nerima telepon suaminya dulu. Dan membiarkan telepon itu sang bapak. Secara hasanah fikih kayak gitu. Berat atau tidak berat? Berat. Makanya dia memberikan 2 kali kesabaran. Karena dia harus betul-betul berusaha untuk mencintai dan memberikan loyalitas kepada laki-laki yang dia tahu ini cinta dia kepada saya kalah jauh dengan cintanya bapak kepada saya. Yang kedua, kenapa perempuan itu harus memberikan 2 kali penyaringan sabar kepada sang suami? Yang kedua, gimana dia tidak memberikan 2 kali sabar Pak? Dia harus patuh sama bapak, kemana-mana harus izin, dia menjadi tawanan bapak. Padahal dia tahu semua aibnya bapak dan semua kesalahannya bapak ketika bapak membersamainya. Siapa yang paling tahu tentang aib kita dan tahu tentang kekurangan kita? Bedanya kita di luar dan bedanya kita di dalam. Siapa yang paling tahu? Istri. Dan dia pun tetap harus patuh. Bahkan ketika keluar dari rumah pun dia harus minta izin. Kan istri kita ini kan tawanan kita, kata Imam Ahmad. Gimana enggak tawanan? Walaupun prakteknya hari ini kita juga tawanan ya. Tapi istri itu tawanan kita. Gimana istri itu tawanan kita Pak? Karena semenjak dia nikah kemana-mana minta izin. Kalaupun bapak LDM, long distance marriage, you know what I mean Pak Haipin? Kalaupun istri kita berjauhan dengan kita pun, dia pergi pun harus minta izin. Susah itu Pak. Kemana-mana dia harus minta izin. Bahkan hanya untuk puasa sunnah pun minta izin. Sedekah pun minta izin. Kecuali kalau dia mendapatkan harta dari dirinya sendiri. Dia tidak perlu minta izin. Tapi kalau harta yang dia sedekahkan itu dari nafkah suaminya, dia minta izin Pak. Semuanya dibangun atas perizinan.
Semuanya itu dibangun atas perizinan kalau orang sudah nikah. Tapi dia harus meminta izin kepada orang yang dia tahu aibnya orang ini. Itu kan berat sekali. Makanya akhirnya 2 kali sama-sama kita memiliki kesabaran. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya tidak ada pemenang dalam kehidupan pernikahan kecuali siapa yang bersabar. Siapapun yang bersabar. Dan siapapun yang mengharapkan pahala di sisi Allah ketika dia telah menikah, bukan karena ingin mendapatkan kebaikan dari pasangan, tapi dia terus berbuat baik kepada pasangannya karena dia tahu dia dilihat oleh Allah. Nah, itulah orang yang mereka itu menjadi pemenang dalam kehidupan pernikahan ketika mereka terus memberikan kesabaran. Makanya Masya Allah ya, kalau kita sampai mendapatkan pada pasangan hidup kita, lalu betul-betul diuji, maka itu termasuk salah satu perkara berat. Tapi kalau kita ikhlas menghadapinya dan menerimanya, maka sesungguhnya kita dekat dengan rahmat. Karena Allah membersamai orang yang berbuat baik, dan Allah paling senang ketika kebaikan itu pertama kali diberikan kepada keluarga ketika dia bersabar. Makanya doanya Nabi apa? Doanya Nabi itu bagus banget Pak. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum usianya. Ini bukan berarti bapak-bapak yang beruban, diubankan sama istrinya. Tapi itu doa indahnya Nabi Muhammad SAW. Betapa cepatnya masalah pada keluarga itu membuat orang itu tua sebelum usianya dan tua sebelum masanya. Makanya akhirnya Nabi memberikan contoh pelindungan sebagus itu ketika di dalam pernikahan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kesabaran yang pertama, yaitu kesabaran ketika kita menghadapi pasangan hidup kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali adalah ketika dia sabar menghadapi pasangan. Abu Yahya, salah satu ulama besar, beliau pernah mengatakan di dalam pembahasan kitabnya. Apa pembahasan kitabnya? Tidak ada perkara yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah kecuali pahalaku ketika aku bersabar menghadapi pasanganku. Saya ulang kembali. Seorang tokoh ulama salaf terdahulu, beliau mengatakan tidak ada amal yang paling aku harapkan nanti ketika aku berjumpa dengan Allah kecuali yang paling aku harapkan adalah untuk mendapatkan rahmat dan belas kasihan dari Allah. Allah berbelas kasihan kepadaku ketika aku sabar menghadapi makhluk yang Allah kirimkan dalam pernikahanku. Dan ini konteksnya untuk suami kepada istri, istri kepada seorang suami. Makanya kalau akhirnya kita dalam pernikahan itu akhirnya cuma cinta, ya cinta itu terkadang sabarnya hilang. Makanya indah perkataan dari Umar bin Khattab, awukilal buyuti alal hub, fa'ainar ri'aya, awukilal buyut alal hub, fa'aina ri'ayah, fa'ainal ihsan, wasillah. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas kata cinta? Kalau rumah tangga itu harus dibangun atas kata cinta, mana letaknya ihsan? Mana letaknya tanggung jawab? Dan mana letaknya kita menyambung kekerabatan dengan keluarga pasangan kita? Kalau semuanya rumah tangga itu dihabis-habiskan atas nama cinta. Makanya kita dulu dapetin Bapak, gimana kehidupan kakek nenek kita kadang-kadang full dengan berkah. Walaupun mungkin ilmunya pada saat itu tidak semerbak dan tidak sebanyak ilmu yang hari ini. Orang tua kita dulu, terutama kakek nenek kita itu kalau ditanya cinta itu mungkin juga tidak akan bisa menjelaskan cinta itu apa. Tapi kehidupan rumah tangganya itu ya adem ayem gitu. Walaupun mereka tidak pernah mengetahui arti cinta itu apa. Tidak pernah mengetahui kata-kata romantis gitu. Quality time, act of service. Orang weruh Pak mereka masalah gituan. Tapi kakek nenek kita tuh dulu tenang. Ya nggak Pak Haiban? Tenang gitu.
Kalau ditanya, Mbah, act of service, Mbah, opo nang act of service nang? Nggak tahu mereka act of service, Pak. Love language, Mbah, opo love language itu nggak ngerti. Tapi Masya Allah, saya banyak melihat ketika di tahun 80, tahun 90, saya melihat kehidupan rumah tangga kakek nenek kita itu adem banget. Walaupun dakwah tidak sebanyak hari ini, dan walaupun LC tidak sebanyak hari ini, tapi banyak keberkahan yang kita jumpai dari keluarga-keluarga kita terkasih. Hari ini, Pak, kajian di mana-mana, taklim di mana-mana. Tapi kehidupan rumah tangga hari ini banyak sekali yang mengalami turbulensi yang berat. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul sabarnya kita kepada suami kita dan sabarnya kita sama istri kita itu betul-betul kesabaran yang terus kita berikan. Kalau bapak merasa berat, istri kita pun merasa berat. Kalau istri kita pun merasa berat, sama suami kita juga merasa berat dengan versi yang berbeda. Kita ini sama-sama bersabar, hanya dalam versi yang berbeda. Itu saja. Dan jangan memaksakan bahwasanya pengorbanan kita samakan dengan ukuran pengorbanan pasangan kita. Kadang-kadang suami kita tidak berkorban dengan ini, tapi berkorban dengan yang lainnya. Kadang-kadang istri kita tidak berkorban dengan ini, tapi kadang-kadang berkorban dengan yang lainnya. Maka melihat seluruh kebaikan yang dilakukan olehnya tanpa hanya fokus kepada satu perkara, tapi melupakan banyak perkara, itu salah satu keberkahan memandang keluarga kita. Mungkin bapak punya istri, masaknya tidak enak, Pak. Lebih enak kalau bapak pergi ke warteg Jaya Bahari. Tapi mungkin istri bapak, walaupun masaknya tidak enak, tapi dia senantiasa mau ketika melahirkan anak-anak bapak dan tidak pernah protes. Berapapun bapak ingin punya anak dari dirinya. Mungkin kadang kita menjumpai dan kita mendapati suami kita, mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Tapi bisa jadi dialah orang yang paling peduli ketika kita sakit dan paling tidak bisa mendapati kabar bahwasanya kita meninggal dunia lebih dulu daripada dirinya. Kita nggak pernah tahu. Jangan memaksakan frekuensi pengorbanan kita harus sama persis dengan frekuensi pengorbanan pasangan kita. Karena setiap orang itu selalu menjadi yang terbaik menurut versinya yang tidak selalu harus sama. Makanya kita kembalikan pada konsep kita berkeluarga. Ini saling menasihati dan ini nasihatin saya banget. Perkataan dari Imam Al-Ghazali itu apa? Konsep tertinggi dalam pernikahan adalah ihsan. Itu kalimat paling bagus yang pernah saya baca tentang pernikahan. Jadi nanti kalau misalkan ibu sedang berbuat baik sama suaminya dan suaminya belum bisa membalas, ihsan, Allah yang melihat saya. Selesai. Bapak ketika melakukan sesuatu, sedang mengerjakan sesuatu di rumah, tiba-tiba istrinya lagi bad mood, Pak. Banting pintu, Kak. Ngeletakkan gelas sampai retak. Padahal Bapak lagi istirahat sebentar, hari Sabtu, karena dari Senin sampai Jumat Bapak kerja. Bapak ngomong, ihsan, Allah yang lihat. Maka itu yang akan memberikan keringanan. Puncak tertinggi dalam kehidupan rumah tangga adalah ihsan. Tapi nama suami saya bukan Ihsan, Ustadz Arman. Ya enggak apa-apa, ihsan aja. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan itu. Untuk bisa membangun kehidupan kita pada perkara-perkara ihsan, para ulama setidaknya memberikan kepada saya dan kepada kita semuanya nasihat. Ustadz, gimana caranya kita supaya kita bisa mendapatkan ihsan dalam kehidupan kita berumah tangga? Supaya kita tidak menyandarkan bahagia itu kepada perorangan. Nah, kita harus ingat kata Ali bin Abi Thalib, jangan menyandarkan kelapangan hidup berdasarkan manusia. Nanti justru malah sempit dada kita. Bapak menyandarkan bahagia. Ketika istri begini dan begini, bapak nanti akan kecil hatinya dan sempit jiwanya. Ibu, kalau ingin lapang hatinya dengan syarat suami harus begini dan harus begini, nanti malah sempit hatinya. Karena kita harus ingat perkataan Ali yang sangat indah. Apa perkataan Ali? Siapapun yang menyandarkan ketenangan hidup kepada orang, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Saya ulang kembali, ini nasihat untuk saya. Siapapun orang
yang menyandarkan ketenangan hidup dengan orang lain, maka dia akan siap dengan kekecewaan. Karena apa? Karena tenang dan lapang itu sejatinya harusnya datang dari diri kita dan bukan datang dari orang lain. Maka kategorinya adalah tetaplah menjadi ikan yang tawar kulitnya walaupun kita berada di lautan yang asin. Apa empat perkara yang menjadikan kita senantiasa bisa menata kesabaran kita supaya kita bisa menghadirkan ihsan? Supaya kita kalau berdoa Rabbana afrik alaina sabra, kita paham. Sabar yang paling kita butuhkan adalah sabarnya kita menghadapi dirinya yang telah menjadi takdir terbaik yang Allah kirimkan kepada kita. Ada 4 perkara. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwasanya dalam kehidupan kita ketika kita terus mencipinkan atau menginfuse terus kesabaran di dalam hati kita ketika kita berkeluarga, yang pertama yang menjadikan kita berlatih kesabaran itu adalah karena sesungguhnya kita harus paham hampir sebagian besar kehidupan keluarga bersama pasangan itu akan mempertemukan kita dengan perkara-perkara yang membuat kita wajib bersabar. Karena kita menikah bukan untuk bahagia, tapi kita menikah supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwallakum fahdharuhum. Maka sesungguhnya Allah pun sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Wahai orang yang beriman, sebagian dari pasanganmu dan sebagian dari anak-anakmu itu adalah menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka hendaklah kalian itu waspada. Lalu Allah menyampaikan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalaupun kalian mendapatkan bahwasanya musuh kalian itu, bahwasanya pasangan kalian itu musuh, Allah membuatkan kepada kita sebuah jalan keluar. Tapi kalau kalian memaafkan, berlapang dada, dan memberikan maaf, sesungguhnya kamu akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita mendapati ini merupakan ayat yang pertama untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk melatih kesabaran pada kehidupan kita pada pernikahan, kita harus selalu waras untuk mengingat. Bukan kamu saja yang diuji dengan pasangan, sebagaimana ratusan juta orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini pun mereka diuji dengan pasangannya. Dan Allah sampaikan itu di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Supaya kita tidak memulai hidup kita dengan narasi sebagai korban pada kehidupan takdir. Ya, Nabi Yusuf itu Pak bertubi-tubi ujiannya ibu-ibu. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah menggunakan diksi pada hidupnya dengan mengatakan saya korban dari takdir yang tidak indah. Tidak pernah. Makanya kita lalu diberitahu oleh Allah di dalam ayat ini. Apa sih fungsinya ayat ini? Ayat yang ke-14 surat At-Taghabun memberitahukan kepada kita supaya kita tetap sadar. Sadar secara utuh, hadir secara penuh. Bahwasanya sebagian besar pada kehidupan keluarga itu mereka diuji bahwasanya pasangan itu menjadi musuh. Ketika yang satu pengen ke barat, pasangannya ke timur. Ketika pasangan ingin ke utara, pasangannya ke selatan. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah supaya kita tidak menjadi laki-laki dan perempuan yang cepat kagetan kalau tiba-tiba itu kita jumpai pada kehidupan pernikahan kita. Kenapa Allah buatkan surat At-Tolak, Pak? Kenapa Allah buatkan surat At-Tolak? Ya terkadang memang ketika dialog dan islah tidak lagi bisa memberikan kebaikan, ya kadang-kadang tolak itu menjadi jalan keluarnya. Walaupun ini bukan jalan keluar pertama yang diberikan oleh syariat. Tapi disitulah kita akhirnya mengerti. Untuk melatih kesabaran kita, maka sesungguhnya kita harus mengerti betul. Allah itu memang memberikan sebagian besar fitrah pada keluarga itu mereka mendapatkan musuhnya. Sehingga ketika kita sadar kita bukan seorang diri di atas muka bumi yang mendapatkan pasangan kita, memberikan ruang ujian pada kehidupan kita, maka menjadikan kita bisa lebih lega. Karena kita bukan seorang diri dan kita bukan satu-satunya yang paling menderita di dalam kehidupan pernikahan kita.
Kamu merasakan sabar, dia pun merasakan sabar. Kamu meneteskan air mata, maka dia pun meneteskan air mata. Karena sama-sama kita berada pada perjuangan dalam versi yang berbeda. Laki-laki telah berjuang, perempuan pun telah berjuang dalam versi yang berbeda-beda. Dan tidak harus sama versi itu. Makanya surat At-Taghabun ayat 14 memberikan kepada kita sebuah narasi yang sangat indah untuk menjadi petunjuk. Jangan pernah merasa seorang diri ketika diuji dengan pasangan hidup. Ada nggak orang solih yang diuji dengan pasangan hidupnya? Banyak orang solih yang mereka diuji dengan pasangan hidupnya. Dan mereka pun memberikan kesabaran sesuai dengan pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Ismail, apa kurangnya Nabi Ismail, Pak? Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada Allah. Bahkan disembelih pun dia berkorban kepada Allah tanpa dia merasa ragu. Bahkan dalam beberapa riwayat dikisahkan bagaimana ketika dia itu akan disembelih oleh bapaknya, dia meminta supaya bapaknya itu menyingsingkan bajunya dari Nabi Ibrahim itu dalam kisah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kenapa dia suruh Nabi Ibrahim menyingsingkan bajunya? Supaya darahnya Ismail nanti tidak terciprat kepada baju bapaknya. Lalu baju bapaknya itu ketika ada noda darahnya, nanti bapaknya kalau melihat jadi sedih, dan sedih itu nanti mengurangi ridho. Sedahsyat itu Nabi Ismail. Tapi apakah Nabi Ismail mendapatkan pasangan yang menggembirakan hatinya? Nabi Ismail mendapatkan pasangan di mana ketika beliau lagi keluar, kedatangan Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim bertanya tanpa disadari oleh istrinya Nabi Ismail, lalu istrinya Nabi Ismail menyebutkan deretan kesulitan demi kesulitan yang dirasakan bersama Ismail. Sampailah Nabi Ibrahim memberikan sebuah wasiat supaya nanti kalau Ismail pulang mengganti palang pintunya. Itu memberitahukan kepada kita bahwasanya setingkat para nabi pun mereka diuji dengan pasangan hidup. Maka sesungguhnya surat At-Taghabun memberikan kepada kita kewarasan bahwasanya bukan kita saja yang diuji, tapi sesungguhnya sebagian besar orang itu diuji dengan pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita membedah surat At-Taghabun ayat 14, kita membuka surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa 19 itu juga memberikan kepada kita apa perkara yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki lapisan kesabaran pada kehidupan mereka. Yang kedua, karena sesungguhnya kita ketika memberikan kesabaran demi kesabaran di dalam kehidupan kita berumah tangga, karena kita tahu bahwasanya tidak ada kesabaran yang sia-sia, dan kesabaran itu bisa jadi memaniskan balasan yang kita dapatkan pada kehidupan masa mendatang. Karena sesungguhnya sesuatu yang manis tidak akan pernah dirasakan kecuali orang yang telah melewati dengan kesabaran. Nikmatnya minuman tidak akan pernah senikmat ketika orang sedang berbuka puasa dengan minuman itu. Dan nikmatnya balasan tidak akan pernah dirasakan maksimal kecuali mereka yang selama hidupnya mereka mendapatkan ujian, salah satunya dari pasangan hidup. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat An-Nisa ayat 19. Apa surat An-Nisa 19? Ketika Allah menyampaikan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sudah menyampaikan kepada kita surat An-Nisa 19 awalnya itu menerangkan tentang tolak, Pak, tentang perceraian. Maka sesungguhnya ketika menerangkan tentang hubungan suami istri, Allah menutup ayat tersebut dengan sebuah closing yang sangat indah. Kalaupun kamu menjumpai apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka bisa jadi apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka sesungguhnya di dalamnya ada banyak kebaikan di masa mendatang. Dan Allah bukan menyebutkan khairan, tapi Allah memberikan kata sifat pada khairan, yaitu fihi khairan katsira. Allah memberikan kepadamu ada banyak kebaikan. Bisa jadi kita menghadapi satu kekurangan istri atau suami, tapi kita mendapatkan balasannya lebih banyak daripada satu kekurangan yang sedang kita sabarin. Ya. Jadi Allah menutup ayat ini, Pak, ada satu tafsir yang bagus.
Kalau kamu sabar sama pasanganmu, kamu bukan hanya mendapatkan balasan kebaikan. Nanti dibedah ya di rumah sama pasangan kita. Tapi kalau kamu bersabar menghadapi pasanganmu, kamu sabar menghadapi suamimu, kamu sabar menghadapi istrimu, maka Allah itu yang akan menjadikan kesabaranmu yang ini, satu ini, sama pasanganmu ini, maka Allah menutup surat An-Nisa 19 dengan kalimat yang sangat indah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah itu sering menyebut kata khairan berdiri sendiri, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan balasan bagi orang yang sabar kepada pasangannya, Allah tidak menyebutkan kata khairan berdiri sendiri. Tapi Allah menyebutkan kata khairan ditambahi dengan kata sifat, yaitu kasiro. Kasiro itu bukan hanya dikasih kebaikan, tapi kebaikan yang banyak. Allah ketika menyampaikan tentang masalah tentang yang taat dan berbuat kebaikan, Allah menyebutkan khairan. Tapi ketika Allah menyebutkan engkau berbuat baik dan sabar terhadap apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, Allah berikan kepadamu banyak kebaikan dan bukan satu kebaikan. Ya, jadi saya ingat ada sebuah kisah, saya itu qadarullah lupa nama ulama ini. Saya cari-cari di kitab sampai sekarang belum ketemu. Tapi saya pernah baca. Ada satu ulama yang dia itu sangat terkenal dengan kefakihannya dan kewaraannya. Maka ada seseorang dari muridnya bertanya kepada beliau, kenapa engkau menjadi orang yang luar biasa fakih dan warok semacam ini? Maka ulama itu berkata, ini karena kesabaran bapakku menghadapi kecerewetan ibuku. Nah, dia jawabannya begitu. Maka sesungguhnya kisah nyata ini relate sekali dengan apa yang Allah sampaikan di sini. Kenapa sabar tetap harus kita berikan kepada pasangan hidup kita? Karena kebaikan sama pasangan itu tidak pernah sia-sia. Innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah usang. Kebaikan itu tidak pernah expired. Nah, makanya ada satu kajian yang bagus. Bertengkar itu lumrah. Berselisih itu wajar. Yang tidak wajar itu ketika salah satu pasangan sampai rela berkata, sampai 3 berkata, aku berbuat baik sama dirimu, maka sesungguhnya semuanya sia-sia. Nah, itu yang aib. Itu yang aib. Berarti dia menganggap bahwasanya kebaikan dia kepada pasangan itu hanya mengharapkan pasangan itu bisa meresponnya. Dan dia melupakan Allah ketika sedang kecewa. Tidak boleh. Makanya yang kedua, menebalkan kesabaran di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu ingat ujung ayat pada surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tahu nggak kalau bapak sabar menghadapi istri? Allah tahu. Mana yang Allah tidak tahu? Allah tahu. Nabi Muhammad bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum ketika tidak ada satupun yang mata melihat aja Allah tahu di atas arsy-Nya. Kenapa kamu bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum? Abasa wa tawalla. Kalau Allah saja tahu Nabi Muhammad tercinta, beliau sempat melengos dan bermuka masam kepada Abdullah bin Umi Maktum, di mana tidak ada satupun sahabat yang tahu. Hatta Abu Hurairah pun tidak tahu. Abu Hurairah tidak tahu Nabi bermuka masam. Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang suami? Allah tahu. Mungkin enggak Allah tidak tahu kesabarannya seorang wanita menghadapi suami? Allah tahu. Masa Allah tidak tahu? Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita kalau lagi jadi suami atau menjadi istri lagi kecewa, kita merasa seakan-akan tidak ada orang yang tahu kesedihan kita menghadapi pasangan kita. Padahal Allah tahu, Allah mengerti, Allah yang paham. Dan Allah yang paling tahu sampai batas mana kesabaranmu yang kamu berikan kepada makhluk yang Allah kirimkan kepada kehidupan kita. Ya. Maka yang kedua, ingat, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Ayo ulang Pak, bareng-barengnya Pak sama saya dan Ibu. Bismillah. Wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Ya, ulang-ulang ini untuk kita bacain dalam dada. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Saya mengambil pelajaran dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kalau terkadang beliau sedang merasa agak mulai futur, maka Imam Ibnu Taimiyah itu sering membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nah ini bisa kita ambil sebagai contoh. Kalau Bapak dan Ibu lagi dalam kondisi berat, ada sesuatu yang Bapak dan Ibu tidak sukai dari pasangan, dan ternyata itu terkadang berlarut-larut, tidak selesai-selesai, maka katakan sama kita, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti Bapak baca itu. Pas Bapak baca itu, istrinya juga sama membaca itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nanti dua-duanya membaca. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya tidak ada kesabaran yang terus kita berikan kepada pasangan kita, kecuali yang harus kita ingat, Allah akan memberikan kepada kita banyak kebaikan dan bukan satu kebaikan. Sabarmu satu, sabarmu dua, tapi balasannya dengan balasan khairan katsira. Ibnu Umar sabar sama istrinya, lahirlah Salim Pak yang menjadi ulama di antara kalangan tabi'in. Dan ketika Salim itu menjadi ulama, salah satunya Ibnu Umar mengatakan, ini kesabaranku untuk menghadapi istriku. Itu menjadikan kita akhirnya mengerti bahwasanya yang kedua, memberikan kesabaran pada kehidupan kita ketika menghadapi pasangan kita antara suami istri, memahami betul. Yang kedua, alasannya itu apa? Sesungguhnya kesabaran yang kita lakukan bersama pasangan kita tidak pernah menjadi sia-sia, tetapi akan menjadi sesuatu yang diawetkan oleh Allah, di-frozen oleh Allah dalam catatan hari. Dan tidak ada yang terlewatkan kecuali semuanya pasti mendapatkan balasan ketika semuanya itu terjaga indah di sisinya. Ketika kita menjalani pernikahan itu adalah ibadah. Yang ketiga yang kita harus ingat, maka kalau kita sedang diuji dengan kesabaran ketika mendapati pasangan kita, maka ingatlah surat Asy-Syura ayat 30. Apa itu bunyinya surat Asy-Syura ayat 30? Allah menyampaikan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali musibah itu disebabkan karena ulah kedua tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, itu pun sebagian besar sudah dimaafkan oleh Allah. Artinya bisa jadi kita diuji dengan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita sendiri. Yang mungkin kan itu pasti ada kaitannya dengan musibah itu kita dapatkan disebabkan apa? Mungkin disebabkan karena kemaksiatan kita, dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga akhirnya kita mendapati pasangan kita tidak sesuai dengan ekspektasi hati kita. Itu tidak lain dan tidak bukan. Evaluasinya adalah mungkin dulu kita pernah melakukan dosa, dan dosa itu yang menyebabkan hadirnya kepada kita ujian bernama pasangan hidup kita. Fudail bin Iyad, salah satu ulama besar, beliau pernah berkata, aku pernah melakukan kemaksiatan dan aku merasakan dampaknya pada keluargaku, istriku, anak-anakku, sampai tikus pun masuk ke dalam rumahku ketika aku bermaksiat. Nah, surat Asy-Syura memberikan kepada kita sebuah nilai evaluasi. Bisa jadi pasangan kita tahun ini, 2 tahun belakangan, kok tiba-tiba kita jadi sering bertengkar dan lain sebagainya. Itu mungkin karena kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mungkin ada riba, harta haram yang masuk. Karena harta yang haram itu memisahkan dua hati. Mungkin karena kita melakukan satu dosa, tanpa kita sadari dosa itu selalu mengundang kepada kita berbagai macam kesulitan. Sadar atau tidak sadar. Pelan tapi pasti kesulitan itu akan datang membersamai.
ketika kita melakukan kemaksiatan. Terutama ketika kemaksiatan itu dilakukan oleh kepala rumah tangga. Bapak, Ibu, dan diri saya sendiri. Ikan itu busuknya selalu dimulai dari kepala. Kemaksiatan yang dilakukan seorang bapak atau seorang suami, dampak kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang istri dan anak pada kehidupan kita. Makanya laki-laki yang terus bermaksiat pada kehidupan keluarganya disebutnya dayus, ada penamaan khusus. Tapi perempuan yang bermaksiat tidak ada penamaan khusus. Makanya disitulah kita harus selalu ingat, terutama saya, bapak semuanya. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala. Nggak ada yang namanya busuknya ikan itu dari ekor, dari perut, dari tengah, nggak ada. Busuknya ikan selalu dimulai dari kepala, turun ke bawah. Bisa jadi downgrade-nya keluarga kita dalam keberkahan, dalam kehangatan, disebabkan karena kita sedang downgrade keimanan, lalu membawa dampak seluruhnya itu akan melambat. Layaknya kereta, Pak. Perumpamaannya itu begitu gampang untuk dipahami kalau kita melihat kereta. Kereta itu kepalanya itu yang menentukan perjalanan seluruh gerbongnya. Kalau kepalanya itu menaikkan kecepatannya 100 km per jam, semua gerbongnya akan 100 km per jam. Tapi ketika kepalanya yang bagian masinis itu menurunkan kecepatannya menjadi 50 km per jam, gerbongnya tidak ada yang 60 km per jam. Perumpamaan kepala rumah tangga pada kehidupan berkeluarga itu adalah kepala pada deretan gerbong. Dan bisa jadi setiap kesulitan, setiap kehangatan yang menguap, setiap keharmonisan yang menghilang, itu ada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang suami. Terutama dalam masalah harta. Janganlah masalah harta, jangan main-main sama masalah harta. Maka yang ketiga, memahami betul, evaluasi. Jangan merasa jadi paling baik. Ya, jadi ada kalimat bagus sekali. Laki-laki itu jangan pernah merasa sudah melakukan ini dan itu. Memang laki-laki itu fitrahnya memang begitu, Pak. Semenjak dilahirkan, tanggung jawabnya besar. Kalau ada ibu menangis, pasti yang pertama kali disoroti anak lelakinya. Itulah jadi anak laki-laki, dari dulu memang begitu. Kalau ada suami begini, ada keluarga begini, yang disoroti pasti kepala rumah tangga itu suaminya. Memang fitrahnya laki-laki itu berat. Makanya dalam beberapa pembahasan kitab tarbiyah kepada aulad atau tarbiyatul aulad, ada pembahasan bahwasanya terkadang pendidikan kepada anak laki-laki agak berbeda dengan pendidikan kepada anak perempuan. Maka yang ketiga, perkara untuk meneguhkan kesabaran kepada kita, yaitu adalah ketika kita memahami, merenungi, meresapi surat Asy-Syura ayat 30. Semua terjadi karena sebab. Takdir tidak ada yang berdiri sendiri, kecuali takdir itu ada akar yang membentuk takdir itu berdiri. Makanya salah satunya takdir bisa terjadi pada kehidupan kita karena kemaksiatan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Yang terakhir, apa yang menjadikan kita bisa melapisi kesabaran demi kesabaran, suami kepada istri, istri kepada suami, yaitu adalah ketika kita senantiasa mengambil, mericas kembali perjalanan keluarga kita ketika duduknya kita di taman-taman surga untuk menyerap
kekuatan demi kekuatan supaya melahirkan kesabaran menghadapi pasangan hidup kita. Makanya laki-laki yang duduk di kajian tidak sama dengan laki-laki yang tidak pernah duduk di taman surga. Perempuan yang tidak pernah datang ke taman surga itu tidak akan sama dengan perempuan yang tidak pernah datang ke tempat taman surga. Dengan kita ngaji, kita akhirnya tahu, oh mungkin saya yang salah, oh mungkin saya lupa mentadaburi surat At-Taghabun, oh mungkin saya lupa dengan surat An-Nisa ayat 19. Akhirnya kita terbuka view-nya kita. Dalam menghadapi apa yang kita hadapi pada ujian kehidupan bersama dengan pasangan hidup. Dan kita harus ingat ya, yang kita harus selalu ingatkan adalah ujian apapun yang kita rasakan di dunia itu hanya bersifat sementara. Tadi saya ngobrol dengan Pak Hiban sebelum sholat Isya. Beliau tadi ngomong, waktu sekarang cepet banget ya. Baru kemarin Rebu, udah Rebu. Tahu-tahu sudah November, bentar lagi Desember, dah tahun baru lagi. Ganti tahun. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa Allah jadikan dunia ini cepat? Kenapa di akhirat itu 1 hari sebanding dengan 1000 tahun di akhirat? Allah mampu nggak menjadikan waktu di dunia itu lama? Mampu banget, kecil bagi Allah. Kun fayakun jadi. Tapi kenapa Allah jadikan waktu di dunia itu cepat? Ternyata itu tanda cintanya Allah kepada kita. Supaya yang beramal tidak penat dan tidak bosan. Supaya yang bermaksiat sadar, maksiatmu itu nikmatnya sebentar. Makanya dijadikan dunia cepat. Coba kalau dijadikan dunia itu 1 hari sebanding dengan 1000 tahun, Pak, pegel Pak. Bapak nunggu kajian hari Rabu malam, nunggu 7000 tahun. Ya, kita akan bertemu kajian kembali hari Rabu 7000 tahun lagi insya Allah. Pegel Pak nunggunya. Lelah, letih. Makanya dijadikan akhirnya waktunya cepat. Makanya akhirnya nanti kalau kita dapat ujian bersama pasangan katakan. Dan kita afirmasi kepikiran kita, ini cepat kok. Makanya kata-kata bagus yang pernah saya baca di salah satu tulisan dari seorang ulama. Bukan ulama lah. Musaqaf itu kayak orang yang punya wawasan luas. Beliau menuliskan di kitab yang baru saja saya baca. Katakan pada kehidupan dunia yang bergerak cepat, semuanya akan cepat berlalu. Supaya ketika kamu senang, cepat katakan, semuanya akan berlalu. Supaya kesenanganmu tidak menjadikan sombong. Kalau lagi kamu sedih, katakan kepada dirimu, semuanya akan berlalu. Supaya kamu tidak terlalu sedih berlarut-larut, karena kamu tahu semuanya akan berlalu. Makanya kalau kita ingin melakukan kebaikan, berat banget. Malam-malam jam 2 kita mau bangun. Berat gitu. Katakan, semuanya akan berlalu. Supaya kita langsung tergerak untuk melakukannya. Karena itu pun juga cepat kalau kita kerjakan. Sama-sama Pak, sudah 1 minggu dari minggu yang lain, dari minggu yang lalu. Yang melakukan ketaatan selama sepekan ini, sudah berlalu. Yang tidak melakukan ketaatan selama sepekan ini pun sudah berlalu juga. Maka sesungguhnya dengan itulah kita semakin paham. Semuanya akan berlalu. Supaya yang bahagia, jangan terlalu sombong. Karena kebahagiaanmu hari ini ketika kamu diuji dengan kesyukuran, tidak menjadikan kamu lupa kepada Allah. Karena semuanya bisa diambil tiba-tiba. Yang sedang diuji dengan pasangan pun mengatakan semuanya akan berlalu. Bahwasanya tidak selamanya pasangan kita itu nguji kita dan memberikan kepada kita air mata. Pasti ada saat-saatnya kita akan tertawa bersama setelah kita meneteskan air mata karena kecewa oleh apa yang dia perbuat. 4 perkara itu melatih kesabaran saya, Bapak, dan Ibu dalam kehidupan kita berumah tangga. Surat At-Taghabun ayat 14. Surat An-Nisa 19. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bagaimana ketika kita melatih kesabaran kita, sesungguhnya kita pun juga memahami betul ini dengan ilmu yang menjadikan kita bisa untuk senantiasa melatih kesabaran kita.
Tidak ada orang yang paling patut mendapatkan kesabaran dalam kehidupan kita kecuali adalah pasangan kita. Seburuk-buruknya istri kita hari ini, sesungguhnya dia yang tetap membukakan pintu walaupun dia mengetahui semua aibnya kita pada perjalanan hidup. Seburuk-buruknya suami kita hari ini, bagaimanapun dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam hisab ketika nanti kita berdua dihadapkan di pengadilan Allah. Selalu ada alasan untuk bersabar dan tidak ada alasan yang paling indah untuk bersabar kecuali adalah ilmu yang memberikan kekuatan. Barakallahu fiik. Ini sabar yang pertama, sabar bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, sabar bersama dengan orang tua kita. Yang ketiga, sabar menuntut ilmu. Yang keempat, sabar ketika berinteraksi dan ketika kita berdakwah. Dan yang kelima, sabar ketika kita melakukan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan kita selanjutnya, sabar ketika menuntut ilmu. Konkretnya itu apa? Dan sabar ketika kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita pulang menuju kepada keluarga tercinta. Bagi yang belum menikah, kasihan ya, belum nikah-nikah. Gimana kamu akan melatih kesabaranmu kalau tidak segera menikah? Kalau kita nanti sedang mendapati ada lembaran-lembaran pasangan kita yang mungkin sedang membuat kita sedih, bacalah surat An-Nisa 19. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kamu sabar sama pasanganmu, dibalasnya oleh Allah satu kebaikan atau banyak kebaikan? Banyak kebaikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Merahmati istri kita, merahmati suami kita. Semoga kita menjadi seorang suami yang tidak pandai untuk mengancam istri kita dengan kata tidak ridho. Dan semoga istri kita memahami, tidak ada puncak tertinggi karirnya seorang wanita, kecuali dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Karena ketika seorang suami sudah ridho kepada istrinya, tidak ada balasan untuknya kecuali 8 pintu surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Sometimes we fall into darkness and we lose hope. It gets harder to cope when pain is all that we harness. It stays in our soul. It gets hard to let go. Oh Allah, please give us patience, for you're the only one who truly knows. Ya Allah, قوي إيماني إني في الظلام وأنت الرحمن أرجو منك الأماني وهبت الكلام دعاء السلام. Some wounds take longer to heal when ease hasn't set and hearts are full of regret. When fear is all that we feel, it's hard to forget that it's all in your head. Oh Allah, please give us patience, for you're the only one who truly knows. Ya Allah, قوي إيماني إني في الظلام وأنت الرحمن أرجو منك الأماني وهبت الكلام دعاء السلام. يا ربي قوي إيماني إني تائه في الظلام أرجو منك الأمان